Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal kiram, saudaraku sekalian, ikhwan dan akhwat, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kembali Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan 1441 Hijriah, dan Allah memberikan umur yang panjang, memberikan kesempatan yang baik, dan memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut untuk jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kenikmatan itu tidak akan berfaedah kepada pemiliknya kecuali dipergunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari yaitu kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad war Radd ala Ahli Syirk wal Ilhad, yaitu petunjuk kepada akidah yang lurus dan juga berlepas diri daripada ahlu syirik dan juga orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam urusan akidah adalah sebuah keyakinan yang terkadang seseorang itu suka menjelaskan tentang keyakinan antara dirinya dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka, banyak di antara mereka yang senang untuk bereksplorasi dalam urusan keyakinan dan akidah. Dan akidah ini bukan sesuatu yang kita bisa abaikan, sehingga dengan mudah seseorang itu berganti-ganti akidah, berganti-ganti pemahaman yang menyebabkan akhirnya mereka akan jatuh kepada kekufuran-kekufuran. Jadi banyak orang-orang yang berlepas diri daripada agama Allah Subhanahu wa taala, dan banyak orang yang mengikuti ahlus syirik wa ahlul ilhad, ya, dan juga orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya dikarenakan mereka sedang mencari bereksplorasi dalam pemahaman-pemahaman akidah. Intinya, pemahaman akidah yang paling benar, pemahaman akidah yang paling lurus, yaitu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada Allah dan kita meyakini daripada rukun-rukun iman yang 6 itu seperti keyakinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Maka tidak perlu kita mencari-cari jalan lain untuk memahami Al-Quran dan hadis dan juga tentang keyakinan kita kepada rukun iman yang 6 itu. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, dan yang kedua kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan yang ketiga adalah kita beriman kepada kitab, dan yang keempat adalah kita beriman kepada nabi dan rasul, dan yang kelima kita beriman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah kepada qada dan qadar. Maka permasalahan keimanan yang 6 ini itu harus betul-betul sesuai dengan apa yang dengannya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita tidak mengikuti apa yang dengannya Rasulullah diutus oleh Allah, maka keimanan kita dan akidah kita ini tidak akan dibenarkan oleh Allah, dan akidah kita tidak akan lurus. Dan apabila akidah seseorang tidak lurus, itu menyebabkan dirinya akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Wa iyadzubillah. Karena akidah ini adalah pangkal daripada segala permasalahan yang ada di dunia ini. Siapa yang memiliki akidah yang lurus, maka Allah akan berikan kepadanya jalan yang baik. Tapi siapa yang tidak memiliki akidah yang lurus, Allah tidak akan berikan kepadanya jalan yang terbaik. Ya. Karena jalan kebaikan itu
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang yakin. Kepada orang-orang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai ilahul ma'bud, ilahul haq, ya, sebagai ilah yang disembah, sebagai ilah yang hak, dan tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Taib. Pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah menjadi dasar dan asas daripada akidah. Maksudnya adalah keyakinan kuat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, bahwa Allah adalah Tuhan, bahwa Allah adalah ilah segala sesuatu dan pemiliknya. Adapun ketika kita menggunakan kalimat-kalimat bahasa Tuhan, ya, ini adalah bahasa-bahasa Indonesia yang sudah dikenal bahwa Tuhan itu adalah sesuatu zat yang menciptakan dan juga zat yang disembah. Adapun apabila Tuhan ini yang dimaksud adalah sebagaimana orang-orang yang kafir dalam memaknai Tuhan itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita tidak boleh menyebutkan kalimat Tuhan, ya. Tapi dalam hal ini kita bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat pada umumnya ketika mereka tidak mengenal kalimat Rabb, tidak mengenal kalimat ilah, maka menyebutkan kalimat Tuhan untuk memperkenalkan ilah dan Rabb dalam makna yang singkat saja, kata para ulama, tidak jadi masalah, ya. Adapun apabila kita memaknai kalimat Rabb dan ilah dengan makna yang luas, maka alangkah baiknya kita menghilangkan kalimat-kalimat bahasa Tuhan tersebut. Jadi kalimat Tuhan ini adalah sebagai kemudahan, ya. Jadi adalah sebagai urf, kebiasaan di masyarakat Indonesia dalam menyebutkan Rabb dan ilah itu adalah dengan kalimat Tuhan, dan ini tidak perlu dipermasalahkan terlalu panjang, ya, karena mempermasalahkan masalah ini terlalu panjang sehingga terbawa kepada sebuah pemahaman-pemahaman yang pada akhirnya mudah kita menjatuhkan seseorang kepada vonis-vonis yang buruk hanya gara-gara kalimat ini bukan bagian daripada akidah Islam, ya. Karena di dalam akidah itu adalah ada hukum yang sifatnya adalah sebagai penunjang daripada akidah, ya, untuk menjelaskan tentang akidah, ada juga sebagai penguat, ya, dan ada juga dalam akidah itu adalah sebagai hal-hal yang sifatnya adalah doruri, ya. Maka ketika kita baru membaca satu kitab dari kitab akidah, ya, misalkan kita membaca kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, kemudian kita tidak memahami akidah At-Tahawiyah sebagaimana generasi awal, karena di dalam akidah Tahawiyah juga misalkan di dalam bab masalah keimanan, ya, bahwa di sana hanya dijelaskan bahwa keimanan itu ada dua, padahal, ya, bahwa keimanan itu adalah yaitu seseorang yang menanamkan di dalam hatinya, kemudian dia mengikrarkan dengan lisannya dan dia mengamalkan dengan perbuatannya. Itu bukti daripada keimanan. Jadi keimanan yang benar seseorang adalah dia benar-benar meyakini, ya, aqdun bil qalbi. Dia betul-betul meyakini di dalam hatinya dengan keyakinan yang lurus. Dengan keyakinan yang lurus, ya. Taib. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan silahkan share video tersebut ke grup-grup dakwah, ke teman-teman kita agar kita lebih banyak mendapatkan kebaikan dan kita bisa mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin itu memiliki akidah yang lurus. Karena beriman ini tidak bisa sembarangan seseorang dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apabila dia salah dalam beriman, dia akan jatuh kepada kehancuran. Apabila dia beriman, ya, sebagaimana orang-orang manusia secara umum beriman kepada Allah dan menjalankan agamanya, pasti akan rusak agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ittaba'al haqqo ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh." Apabila kebenaran ini mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, maka pasti akan hancur. Kebenaran mengikuti manusia yang ada di muka bumi maka akan hancur. Apalagi cara beragama kita dan cara beriman kita mengikuti kebanyakan orang. Allah Subhanahu wa taala menetapkan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah taala berfirman, apabila kalian mengikuti cara beragamanya kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, yudilluka an sabilillah, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah tabaraka wa taala. Dan penyesatan ini adalah penyesatan
bisa menjatuhkan seseorang kepada kekafiran dan bisa menjatuhkan seseorang kepada fasik atau bisa menjadi zindiq. Jadi harus difahami antara kafir, antara musyrik, antara munafik, antara zindiq. Ini harus difahami oleh kita. Jadi istilah-istilah syar'i ini memang ada. Ya, ada istilah kafir, ya, yaitu ada lagi istilah musyrik, ya, ada lagi istilah munafik, ada lagi istilah fasik, ada lagi istilah zindiq. Ya, yang mungkin banyak di antara kita yang belum kenal dengan zindiq. Zindiq itu adalah munafik tingkat tinggi. Jadi munafik fasik kumpul di dalamnya menjadi satu. Sudah munafik kemudian juga membuat kerusakan di muka bumi, ya, dan juga membuat permusuhan dengan orang yang beriman. Kemudian mereka meyakini sesuatu yang tidak benar. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kita lanjutkan. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara hal yang sangat penting daripada rukun iman yang 6. Jadi yang pertama adalah kita beriman kepada Allah sebagaimana hadis Jibril alaihi salam yang datang kepada Nabi SAW. Ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah dengan hadis yang sangat panjang, yang dimana Nabi SAW ditanya oleh Jibril alaihi salam, tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat dan juga kepada kaum muslimin tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, dan juga tentang hari kiamat, ya, dan juga tentang tanda-tanda daripada hari kiamat. Kemudian Jibril pergi. Yang pertama kali ditanya oleh Jibril alaihi salam, walaupun Rasulullah mengatakan, ya, mal mas'ulu bi'alami manisa'il, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Ya. Lalu Rasulullah ditanya tentang iman. Maka Rasul menjawab, al-imanu an tu'minu billah. Hendaklah, ya, bahwa keimanan itu adalah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mempertanyakan tentang Allah pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya akan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Apalagi kita bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang suka mentahrif, kepada orang yang suka mentakif, ya, kepada orang yang suka menta'til, kepada orang yang suka mentakwil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi ada di antara mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menyadarinya. Ya, mereka tidak menyadarinya. Maka dalam berakidah kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama, ya, seperti Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya. Tapi kita tidak merujuk sepenuhnya, ya, karena di dalamnya juga dijelaskan di ta'liq, juga dijelaskan juga oleh para ulama dalam syarah-syarahnya. Ya, karena di dalam sana ada bahwa keimanan itu ada dua, ya, padahal keimanan itu keyakinan di dalam hati kemudian diikrarkan dengan lisan. Tidak ada iman kecuali diikrarkan dengan lisan. Ya, diikrarkan dengan lisan. Yaitulah apa yang diikrarkan? Apakah diikrarkan saya beriman kepada Allah? Tidak. Yang diikrarkan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini bagian daripada keimanan. Ya. Dan kemudian wa amalu bil arkan, dan dia beramal dengan anggota tubuh. Dia meyakini dengan hati, kemudian dia juga mengikrarkan dengan lisan dua kalimat syahadat sebagai bukti daripada keimanannya kepada Allah, dan juga sebagai bukti keislamannya kepada Allah, dan sebagai bukti bahwa dirinya berlepas diri daripada perbuatan syirik kepada Allah. Lalu diucapkannya dengan ikhlas, mustaiqinan min qalbihi, karena benar-benar ikhlas dari dalam hatinya. Kemudian ya'lamu ma'rifataha, dia mengetahui dan mengenal tentang la ilaha illallah, lalu dia mengucapkannya. Maka ini bagian daripada keimanan, tapi dia tidak mengamalkan wala amalin bimaqtadaha, dan dia tidak mengamalkan tuntutan daripada la ilaha illallah, berupa dirinya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi selain daripada Allah, menjauhi taghut, hal-hal yang disembah selain daripada Allah yang dijadikan oleh manusia secara berlebih-lebihan. Kullu ma yatazawwaju bihil abdu hadda, segala sesuatu yang dijadikan berlebih-lebihan oleh seorang hamba, mim ma'bud au matbu' au muta'. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala, daripada yang disembah, daripada yang diikuti, daripada yang ditaati, ala ghairi basirati minallah, mereka disembah tanpa dasar dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, keimanan ini tidak bisa dimain-mainkan. Maka berdakwah kepada iman adalah dakwah yang paling asas. Orang mengajarkan kepada orang lain tentang salat,
tentang puasa, tentang zakat, tentang bab-bab fikih, tentang bab-bab ibadah, tetapi tidak dimulai tentang bab-bab keimanan, maka yang terjadi ibadahnya itu tidak akan bisa istiqamah. Yang terjadi ibadah akan berdiri di atas kesyirikan. Yang terjadi ibadah akan berdiri di atas pondasi yang rapuh. Orang yang beribadah tidak didasari dengan keimanan dan tauhid yang lurus, maka ibadahnya akan rapuh. Bagaikan bangunan yang dibangun sementara pondasinya itu pondasi yang rapuh. Sehingga akan sangat mudah rubuh, akan sangat mudah rata lagi, dan tidak akan mendapatkan faidah apa-apa daripada apa yang mereka lakukan. Mereka sudah bercapek-capek, berlelah-lelah, seperti misalkan ahlu syirik, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meyakini ada selain daripada Allah yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk mengatur kehidupan mereka dalam hal keimanan dan ibadah, lalu diikuti juga tanpa basirah, tanpa penjelasan dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Salatnya luar biasa, baca Qur'annya itu sangat banyak. Tapi dia rajin juga datang ke kuburan, dia rajin juga datang ke tempat-tempat yang keramat. Dia rajin juga ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga punya pemahaman-pemahaman yang keliru. Ini akan jadi masalah. Makanya ibadah itu harus dibangun di atas pondasi yang kuat. Kalau pondasinya tidak kuat, ya bagaikan meja ini misalkan ya. Meja ini kalau pondasinya, tiang-tiang meja ini tidak kuat, dia tidak akan mampu menopang beban yang berat. Begitu juga orang yang beribadah, beriman tanpa tauhid. Bagaimana mungkin orang beriman tanpa tauhid? Bagaimana mungkin orang beribadah dan dia istiqomah di atas ibadah dan mendapatkan faidah daripada ibadahnya kepada Allah tanpa tauhid? Al-ibadatu faidatun alal muwahhid. Sesungguhnya ibadah itu akan memiliki faidah kepada orang-orang yang bertauhid. Dan tidak mungkin ya orang-orang ini hanya mengajarkan manusia kepada salat, kepada puasa, kepada zakat, tapi tidak mengajarkan kepada akidah. Maka berdakwah, mengajarkan kepada akidah dan juga menjelaskan kepada manusia tentang akidah, ini adalah perkara yang sangat dasar daripada semua perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia dalam dakwahnya. Dan dakwah kepada akidah ini harus disertai dengan ilmu yang benar. Kalau tidak disertai dengan ilmu yang benar, kita akan terjatuh ke dalam keyakinan yang salah dan menyesatkan orang lain. Karena apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita tidak mempelajarinya dari guru, dari orang-orang yang ahli dalam Al-Quran, maka kita tidak akan mengetahui penjelasan yang sebenarnya terhadap kandungan isi daripada Al-Quran. Maka dengan mudah akhirnya kita akan menyesatkan orang lain. Akan mudah kita menjatuhkan orang lain kepada kehancuran. Seperti itu. Taib. Jadi iman kepada Allah adalah perkara yang paling dasar. Bahwa sesungguhnya dialah Allah semata yang menciptakan, mengatur alam semesta, dan bahwa hanya dia Allah semata yang berhak untuk disembah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah. Seperti kalimat ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, la syarikalah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa saja orang-orang yang bersyahadat, bersaksi, menyaksikan, mengucapkan dengan lisan, menancapkan kalimat syahadat di dalam hatinya bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, hanya satu dan tidak ada syirikat baginya. Jadi tidak ada Allah membutuhkan bantuan makhluk. Tidak bisa Allah disamakan dengan makhluk. Tidak akan pernah mungkin bisa. Kenapa? Bainal khaliqi wal makhluk, ya, antara khalik dengan makhluk ini jauh sekali. Ya, antara khalik dengan makhluk ini sangat jauh sekali.
Taib. Dia meyakini dan dia bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pangkal daripada keimanan dan keislaman. Karena rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, keyakinan yang benar dari dalam hati. Kata Nabi SAW, ya, siapa saja orang-orang yang mati sedangkan dia memahami la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Dan juga ketika ditanya kepada Nabi SAW tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga, kata Nabi, man qala la ilaha illallah ya betaghi bidzalika wajhullah. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berharap dari selain daripada Allah Jalla wa ala. Dia hanya berharap kepada Allah Jalla wa ala, bukan yang lainnya. Taib. Kemudian setelah syahadat yang pertama, dia juga wajib mengucapkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad tidak bisa disembah. Nabi Muhammad tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Begitupun nanti dalam pembahasan kita yang selanjutnya dalam masalah-masalah syafaat, bahwa Allah berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa orang-orang yang berhak untuk memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Nabi SAW memberikan syafaat kepada umatnya di yaumil qiyamah biiznillah, dengan izin Allah. Ketika Rasulullah itu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lama, kemudian Allah menyuruh kepada Nabi dalam sebuah hadis, bangunlah, bangkitlah wahai Muhammad, berikanlah syafaat kepada umatmu dari orang-orang yang beriman, dari ahlu tauhid, bukan ahlu syirik. Maka tauhid ini akan membawa seseorang kepada faidah-faidah yang sangat besar. Maka dia meyakini Muhammad hamba Allah dan Rasulnya yang wajib diikuti dalam setiap perintahnya, dan wajib untuk menjauhi segala larangan Nabi SAW. Harus itu. Ya, seseorang tidak akan beriman kepada Allah dengan benar kecuali mengikuti Rasul. Banyak orang-orang yang beriman kepada Allah tapi dia tidak mengikuti Rasul. Banyak. Dia mengatakan bahwa, ya seperti misalkan orang-orang yang ingkar sunnah. Orang-orang yang ingkar sunnah, dia mengatakan, saya hanya membaca Al-Quran dan saya hanya beriman kepada Al-Quran karena Al-Quran ini lebih sahih daripada hadis. Adapun hadis ada yang sahih, ada yang tidak. Allah sudah berikan kepada kita kemudahan, para ulama ahlul hadis, para muhaddis, para hujjatul Islam. Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita para musnid hadis. Jadi dalam ilmu hadis ada musnid, itu adalah orang yang hafal hadis. Ada di atasnya itu adalah muhaddis. Ada di atasnya adalah al-hujjah, yaitu hujjatul Islam, yang menjadi hujjah bagi kaum muslimin. Ya, ada syekhul Islam. Kita sudah dijelaskan oleh mereka tentang ini hadis sahih atau tidak, ini benar atau tidak. Kenapa kita mengingkari hadis? Kenapa kita mengingkari hadis? Lalu kita hanya beriman kepada Al-Quran, mengikuti Quran, tapi kita tidak mengikuti hadis Nabi SAW. Ini namanya ingkarus sunnah. Itu orang yang ingkar kepada sunnah Nabi SAW. Karena kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, alaikum bisunnati. Hendaklah kalian itu mengikuti sunnahku. Ingat, mengikuti sunnah Nabi. Bukan mengada-ngadakan dalam hal-hal yang lain, dalam urusan ibadah dan keyakinan. Ya, alaikum bisunnati. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa sunnati khulafaur rasyidin, dan juga sunnahnya para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Dan kita mengikuti sunnahnya para khulafa. Siapa itu? Sahabat Nabi. Kita ikuti pemahaman mereka. Maka Imam Az-Zahabi ketika ditanya tentang ilmu, maka dia mengatakan al-ilmu huwa kitabullah wa sunnatin nabi, ma qala Allah wa qala rasuli wa qala sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah Ta'ala dan juga sabda Nabi SAW dan perkataan para sahabat. Segala sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dijelaskan oleh nabinya, kemudian juga tidak dijelaskan oleh para sahabatnya dan tidak diamalkan oleh generasi-generasi awal di kalangan kaum muslimin, yaitu salafun as-salih, yaitu para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'un tabi'in, maka ini adalah bukan ilmu.
Ini adalah bukan ilmu. Adapun ilmu sains, ilmu dunia itu berbeda. Ya, itu berbeda lagi. Ini adalah ilmu dalam urusan syariat, ibadah, keyakinan dan urusan yang lain. Maka ketika ingin selamat akidah kita, ikutilah para sahabat, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau diterima ibadah kita oleh Allah, ikuti sunnah. Bukan malah mengadakan ibadah-ibadah yang baru dengan mengatakan ini adalah baik. Ini adalah baik. Padahal dikatakan lau kana khairan lasabaquna, kalau seandainya itu baik, maka sudah didahulukan oleh orang-orang sebelum kita. Itu para sahabat. Karena Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa sesungguhnya kami para sahabat Nabi adalah orang yang lebih cepat untuk berbuat baik melebihi daripada angin yang bertiup. Jadi sebelum angin bertiup mereka sudah cepat untuk berbuat baik. Inilah para sahabat. Jadi tidak mungkin ada kebaikan yang luput dari sahabat. Jadi tidak mungkin ada kebaikan yang luput dari sahabat. Karena ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannati wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyinalah. Tidaklah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari neraka Allah illa waqad buyyinalahu. Kecuali semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ikhwatal kiram, saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah, jamaah subuh, para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah adalah perkara yang wajib. Kemudian beriman kepada Rasul, bahwa Rasul adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi tidak perlu menyebutkan Nabi dengan kalimat-kalimat yang lain. Karena Rasulullah sudah mendapatkan julukan dari Allah, dan Rasulullah SAW merasa cukup dengan julukan ini dan merasa bahagia, dan ini adalah julukan yang paling tinggi, yaitu adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi seorang apabila menyebutkan dirinya hamba Allah, Masya Allah, ini luar biasa. Biasakan kita menyebutkan diri kita dengan hamba Allah. Apabila kita ingin berinfak, bisa menyebutkan nama, bisa juga dengan hamba Allah. Ingin bersedekah, bisa menyebutkan nama, bisa juga dengan hamba Allah. Ya, dan tidak ada masalah di dalam Islam. Mau bersedekah, berinfak secara terang-terangan, atau dia bersembunyi-sembunyi, hatta la tukhfiha shimalu, sampai ketika dia berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Tidak jadi masalah. Tapi jangan juga dipermasalahkan kalau ada orang infak kemudian dia diumumkan, ditempel di mana-mana. Nah, ini jangan dipermasalahkan. Karena ada hal yang biasa, hal demikian. Karena infak dan sedekah yang dilakukan oleh para sahabat secara terang-terangan, ada juga yang sembunyi-sembunyi, tetapi kabar tersebut sampai kepada kita. Ada yang secara terang-terangan seperti Utsman bin Affan, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Abdurrahman bin Auf, ya, dalam masa-masa peperangan, dalam masa-masa paceklik, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam masa-masa yang seperti ini. Ya, kita bantu kaum muslimin, kita bantu saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Dan siapa yang membantu kaum muslimin, maka Allah akan berikan kebaikan yang besar nanti di yaumil qiyamah. Jadi beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, wa anna Isa Abdullah wa Rasuluhu, dan kemudian kata Nabi di dalam hadis dari Ubadah bin Samit, dan siapa yang beriman, bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan, bukan yang disembah, sebagaimana orang-orang Nasara yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan adanya anak Allah, ya, yang mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga. Allah itu satu dari tiga. Ketika ditanya, mana Allah yang ke satu? Tuhan Bapa atau Tuhan Anak atau Tuhan Ibu? Ada yang mengatakan Allah itu adalah Roh Kudus. Ada yang mengatakan dan sebagainya. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini adalah hujjah yang mudah dipatahkan. Karena sebelumnya para sahabat Nabi sudah mematahkan hujjahnya orang-orang kafir dalam hal-hal yang demikian. Baik. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan juga kalimat yang Allah turunkan kepada Maryam, yaitu berupa bukti-bukti yang nyata. Berupa bukti-bukti yang nyata. Maryam hamil lalu melahirkan Isa alaihi salam, dan kita meyakini akan hal tersebut tanpa seorang bapa, tanpa seorang laki-laki.
bukan tanpa bapak, tapi tanpa seorang laki-laki. Seorang wanita yang menjaga dirinya dan dia tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki, tapi tiba-tiba hamil. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam dia. Ini bukan disebut dengan Roh Kudus. Wah, ini adalah Roh Kudus, dia lahir, Tuhan lahir ke dunia. Allahu Akbar. Wa iyadzubillah. Ini adalah pemahaman yang kafir. Ya. Kalimat yang datang kepada Maryam, ruhun minhu, dan ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam rahimnya, wal jannatu haq, dan dia meyakini bersyahadat bahwa sesungguhnya surga adalah benar. Surga adalah benar dan neraka adalah benar. Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal. Karena surga itu bertingkat-tingkat, akhi. Surga itu bertingkat-tingkat, bukan berarti orang yang bertauhid kepada Allah dia masuk dalam surga seenaknya. Memang ada. Ada sebagian orang-orang yang beramal dan dia masuk dalam surga sesuai dengan apa yang dia inginkan. Satu contoh saja. Seorang wanita. Kata Nabi SAW, ya, idza shallatil mar'atu khamsaha. Ini adalah kemuliaan dan kabar baik bagi seorang wanita. Kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha. Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, kemudian wanita tersebut setelah salat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian dia menjaga kemaluannya, dia menjaga dirinya. Kemudian dia mentaati suaminya. Qila laha, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kalian ke dalam surga min ayyi abwabin syi'ti. Dari semua pintu-pintu surga yang mana kalian suka. Dan jalan menuju surga bagi wanita ini banyak. Jalan ke surga bagi wanita ini banyak ketika mereka menjaga dirinya daripada hal-hal yang dengannya dia akan jatuh ke dalam kehancuran atau dia memfitnah orang lain sehingga jatuh ke dalam kehancuran. Maka para ukhti, akhwat al-muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri ukhtina semua. Jagalah diri para wanita. Karena sesungguhnya fitnah terbesar dari umat ini adalah dunia dan juga wanita. Kata Nabi SAW, ittaqud dunya fattaqu fin nisa. Takutlah kepada urusan-urusan dunia dan takutlah kepada urusan wanita. Karena hancurnya orang-orang terdahulu kanat fin nisa, adalah karena wanita. Maka seorang wanita yang menjaga diri, tidak melakukan selfie, ya, tidak memajang dirinya, ya. Dan juga biasanya kalau selfie itu bukan dalam hal-hal yang buruk dia selfie, tapi pasti dalam hal-hal yang baik, ketika wajahnya itu cerah, ketika bajunya itu bagus, ketika dia berada di tempat-tempat yang bagus, maka dia selfie yang kira-kira orang bukan lihat pemandangannya, tapi akan kontras antara mukanya, antara tubuhnya, antara posisinya dengan alam. Ya, sehingga seakan-akan ya, dirinya itu ingin dilihat oleh manusia lebih cantik daripada alam yang ada. Maka orang itu akan fokus bukan kepada alam, bukan kepada taman, kepada bunga. Ada wanita yang misalkan selfie dengan membawa bunga agar kontras. Sebenarnya biasa-biasa ini wanita, tapi karena dia bawa bunga, karena dia menggunakan make up, kemudian memakai penyinaran yang bagus, maka kemudian di foto dengan resolusi yang bagus, dengan megapiksel yang bagus, maka jadilah menjadi indah. Padahal ketika dilihat aslinya biasa-biasa saja, apalagi ketika sudah memilikinya. Ini fitnah. Apalagi di bulan Ramadan, kita jaga diri kita daripada fitnah. Ya, karena fitnah ini akan sangat besar. Seseorang yang paginya beriman, sorenya bisa kafir. Yang dia berpuasa tapi sorenya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Wa'iyadzubillah, apalagi kasihanlah. Ya, saudara-saudara kita dengan selfie-nya para wanita, dengan sikap-sikap para wanita jahiliyah, wanita-wanita yang jahil, kemudian dia menampakkan kecantikannya. Maka kemudian dilihatlah di Facebook, dilihatlah di Instagram, dilihatlah di mana. Akhirnya banyak laki-laki yang dia berpuasa dan pada akhirnya puasanya tidak berfaedah buat dia. Akhirnya puasanya tidak berfaedah. Karena kenapa? Banyak melakukan perbuatan maksiat. Maka bagi para wanita, jangan melakukan selfie, ya,
kemudian sampai di pajang-pajang di mana-mana sehingga memfitnah para laki-laki dan menjerumuskan ke dalam kehancuran. Maka seorang wanita yang sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga dirinya, kemudian juga dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kalian suka. Ada 7 pintu surga. Dari mana kalian suka surga tersebut? Maka dia akan masuk dalam surga ala makana min amal, sesuai dengan amalnya. Maka surga itu sesuai dengan amal. Di antaranya adalah puasa. Allah memberikan kepada kita, ya, yaitu surga yang bernama Ar-Rayyan. Yuqalu lahu Ar-Rayyan. Ya. Maka surga ini la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan masuk dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Baik, kita lanjutkan. Bahwa segala apa-apa yang disembah selain daripada Allah itu adalah batil. Apa-apa yang disembah selain daripada Allah itu adalah batil. Ya. Disembah selain daripada Allah adalah batil. Ya. Dan juga penyembahan kepada selain daripada Allah adalah merupakan kesesatan yang sangat jauh dari seorang hamba. Apa mungkin sesuatu yang diciptakan dan tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat lalu disembah? Dari mana dasar penyembahannya? Dari mana dasar penyembahannya? Dan apa yang mau kita ambil faidah dari mereka? Apa yang mau kita ambil? Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Dan demikianlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang hak untuk disembah, yang hak, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan siapa yang menyembah selain daripada Allah huwal batil, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu batil. Katakan kepada mereka yang menyembah selain daripada Allah nanti di yaumil qiyamah, yang menyembah malaikat, katanya yang menyembah jin, yang menyembah syaitan, para dukun-dukun, para paranormal, dan juga para orang-orang yang a'raf, meramalkan masa depan, minta pertolongan kepada orang yang kalian sembah. Minta pertolongan. Minta pertolongan kepada mereka. Apakah mereka dapat memberikan pertolongan walaupun sebiji dzarrah kepada kita? Tidak mungkin bisa. Dan orang-orang yang kuat, orang-orang yang diikuti, orang-orang yang ditaati dalam rangka melanggar daripada perintah Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka berarti dia menyembahnya. Maka orang-orang demikian nanti di yaumil qiyamah, apa yang mereka lakukan? Mereka akan berlepas diri. Bahkan jangankan mereka, jin, iblis. Dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh seorang ulama, "Idza jaa yaumal qiyamah qama iblis ala mimbari minan nar." Ketika datang hari kiamat, maka berdirilah iblis di atas mimbar yang di belakang mereka itu sudah ada api neraka jahanam. Ini para pengikut iblis. Akhirnya iblis ini mengatakan, ya, dia berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh dirinya. "Ma ana alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li." Aku selama ini tidak memiliki kekuatan untuk menyimpangkan kalian dari jalan Allah. Saya hanya menyeru kalian, kata iblis. Saya hanya menyeru kalian. Fastajabtum li, tapi kalian itu memenuhi panggilan saya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu salahkan saya, kata iblis. Salahkan diri kalian semua. Kenapa kalian mengikuti saya, menyembah saya? Menyembah selain daripada Allah Jalla wa Ala. Kenapa kalian menyembah selain daripada Allah? Mana alaikum min sultan. Saya tidak punya apa-apa. Illa anda autukum fastajabtum li. Nyuruh kalian tapi kalian mau. Saya tidak punya wewenang. Ya, fala talumuni. Kalau gitu jangan salahkan saya, kata iblis. Jangan salahkan saya. Walumu anfusakum. Tapi salahkan diri kalian masing-masing kalian. Ya. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Saya tidak bisa bela kalian dan kalian tidak bisa bela saya. Begitu juga dalam hal manusia dengan manusia. Wa qala ad-du'afa lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Dulunya kami adalah pengikut kamu, berkata orang-orang yang lemah, berkata pendukung kepada yang didukungnya, berkata pengikut kepada yang diikutinya.
Dia mengatakan apa? Dia mengatakan, fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'? Apakah kalian bisa memberikan kepada kami hanya sedikit saja pembelaan daripada azab Allah sehingga diringankan kepada kami? Maka para pembesar, orang-orang yang besar, orang-orang yang diikuti, berkata kepada para pengikutnya, dia mengatakan, lau hadanallah lahadainakum. Kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepada kami, maka kalian pun akan mendapatkan hidayah. Maka dengan mudahnya, dengan ringannya, orang-orang yang sudah banyak kesesatan gara-gara perbuatan dirinya, dengan ringannya dia mengatakan, ajazi'na am sabarna malana mim mahis. Dengan penyesalan yang berat, dengan siksa yang berat, dia mengatakan, pada saat ini kita mengeluh atau kita bersabar, malana mim mahis, tidak ada bagi kita jalan keluar. Wa iyadzubillah, nasalafiyah. Kita berlindung kepada Allah dan kita minta kepada Allah segala kebaikan. Ini kalau sudah masuk dalam neraka, yang disembah selain daripada Allah, mereka akan berlepas diri. Bahkan malaikat-malaikat yang katanya disembah selain daripada Allah, dia memanggil ya Jibril, ya Mikail dalam doanya, ya Israfil, ya Jibril, muqarraba ila Allah, wahai Jibril yang dekat dengan Allah. Ya tidak boleh kita sembah. Bahkan yang katanya Jibril itu disembah, justru mereka mengatakan kalian adalah menyembah jin. Ya, kalian adalah menyembah jin. Jadi bukan menyembah para malaikat. Karena malaikat itu tidak mau disembah. Ya, taib. Maka segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi dan maha besar. Dialah yang maha tinggi dan maha besar. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan dan juga sifat-sifat yang penuh dengan keagungan. Disucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan juga aib. Dan ini adalah merupakan tauhid. Ya, dan tauhid tersebut itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yang di dalam tauhid asma wa sifat di dalamnya terkandung makna-makna yang besar daripada semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan asma-asma Allah, yang dengannya seseorang harus betul-betul benar dalam bertauhid kepada asma wa sifat. Ya. Tauhid kepada asma wa sifat. Ini yang disepakati oleh para ulama. Ya, yang disepakati oleh para ulama. Dan di dalam asma wa sifat itu terkandung di dalamnya yaitu sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ada di dalamnya Ar-Rahman, ada di dalamnya Ar-Rahim, ya. Walaupun ada perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim dari kalimat bismillah yang kita ucapkan, karena Ar-Rahman dalam bismillah adalah khusus daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita menyebut nama orang dengan jangan Rahman, apalagi Ar-Rahman, ya. Tapi Abdurrahman, ya, hamba Allah. Jadi tauhid itu ada 3, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Insyaallah akan kita lanjutkan di hari Ahad besok, yaitu di-share, silahkan diajak daripada saudara-saudara kita untuk mempelajari tauhid rububiyah, kemudian juga tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, ya, dan khususnya adalah tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat yang secara umum banyak orang itu jatuh kepada kekafiran, jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada kefasikan, ya. Dan banyak orang yang tidak memahami daripada tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, akhirnya dijatuh ke dalam kehancuran. Ya, apalagi dalam urusan tauhid asma wa sifat yang di dalamnya ada larangan untuk mentakwil, yang di dalamnya ada larangan untuk mentahrif, mentakyif, menta'til, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini memang pelajaran yang long life education. Jadi pelajaran yang tidak selesai terus sampai seumur hidup kita, apalagi dalam urusan tauhid. Ya, taib. Ya.
Karena tauhid asma wa sifat adalah tauhid daripada inti antara diri kita mensifati Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana seharusnya seorang muslim dalam menjelaskan tentang sifat asma wa sifatillah, yaitu tauhid asma dan sifatillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, dan jangan lupa kita ajak teman-teman kita semua ya agar lebih berfaedah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada saya ilmu yang bermanfaat, dan juga saya bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang saya sampaikan, dan juga Allah berikan kepada rizki kepada saya sehingga saya bisa terus untuk melakukan live ya di Facebook dan juga di Instagram ya, dan insyaallah mudah-mudahan apabila subscribernya itu sudah 1000 di YouTube, kita bisa melakukan live itu di YouTube ya. Tapi qadarullah ada baru sekitar 180-an atau sekitar 190 ya. Tafadhol bagi ikhwan dan lain sebagainya, bisa nanti dibuka ya link Ustadz Ahmad Burhani ya official ya, itu ada di YouTube. Silahkan di subscribe, tujuannya adalah agar saya bisa live ya, dan insyaallah tidak akan ada hal-hal yang tidak berguna dalam hal-hal yang saya berikan. Insyaallah mudah-mudahan itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.